والتعلم والتعليم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita hakikatnya ini kita sudah di fasal yang terakhir dari buku Safinatun Najah. Buku Safinatun Najah bab yang terakhir ini hari bab ini. Tapi ada beberapa ulama yang di madhab Imam Syafi'i setelah Syekh namanya bin Samir Al-Hadrami, Syekh ini mereka tambah babul hajj. Asli buku As-Safinah sampai akhir babu as-siyam, sampai bab puasa. Tapi mereka tambah babul hajj di buku-buku di setelah wafat yang tulis Safinatun Najah, mereka tambah babul haji dari buku Abu Syuja. Ada buku namanya Abi Syuja. Nanti kalau ada kesempatan kita belajar. Hari ini fasal yang terakhir. Tapi masih ada Kitabul Haji, bukan dari asal buku Safinatun Najah. Mungkin kita lanjut belajar sampai selesai babul haji. Mungkin ada yang bilang, Syekh, kenapa Syekh mereka pilih babul haji sampai babul haji aja? Tidak, mereka selesai sampai babul buyu, jual beli, sampai babul nikah, sampai babul itq, sampai babul jihad, sampai babul at'imah. Ada berapa buku-buku atau berapa bab fikih enggak ada di sini. Mereka pilih atau isi buku ini sampai babul hajj biar seluruh ibadah itu namanya muamalah. Kalau jual beli muamalah, kalau nikah muamalah, kalau seperti tadi bilang al-qisas ini muamalah hukum syar'i, hukum dia, qisas itu namanya muamalah. Tapi di sini namanya ibadah. Kita lihat salat, taharah, bagaimana cara bersihin baju saya, bagaimana saya bisa salat, bagaimana bisa wudu, bagaimana bisa habis itu salatul khauf, macam salat ya, sampai akhirnya. Sampai babus salah. Habis itu babus zakah, habis itu babus saum. Kita di sini sekarang di akhir bab dari buku as-saum. Dari buku as-safinah. Nanti ada buku al-hajj biar al-ibadah semuanya masuk di satu buku. Ya, ini buku fikih yang ringkas. Dia fokus sama macam ibadah aja. Macam muamalah itu ada buku-buku lain, seluruh buku fikih lain ini ada mereka masukin babul buyu, babul al-at'imah, makan, minum, babul nikah, seluruh masalah nikah yang ada talaq, al-khul, al-aqd, al-mahr ya, semuanya, an-nushuz, terus al-at'imah, makan yang halal, makan yang haram, ad-diyat atau al-qisas, ar-riq itu budak, semuanya ada di buku fikih. Tapi di buku ini fokus sama ibadah. Bab ini bab terakhir dari buku, dari bab siyam, dari bab puasa. Ini bab yang terakhir. Bab siyam yang terakhir, Syekh. Akhir bab dari bab siyam. Akhir bab dari bab siyam atau akhir fasal dari bab siyam. Yang dimaafkan itu jika masuk ke rongga ketika puasa. Alladzi la yaftir mimma yasil ila al-jawf. Di dalam hidup kita tahu kadang-kadang ya mungkin mau bantu anak sudut atau buka susu contoh ya kan, ya masuk sedikit. Ini kita tidak sengaja lagi puasa. Ya kadang-kadang seperti mau bantu orang, mau sudut bensin dari motor biar kasih ke taman yang di jalan atau ini,
tiba-tiba masuk ke dalam ini hukumnya apa? Ini semuanya yang seperti ini. Faslun alladzi la yaftir mimma yasil ila al-jawf la yafatir itu yang dimaafkan jika masuk ke rongga. Ini lihat bilang rongga. Rongga itu betul. Katanya betul. Walau rongga biasa kita pakai rongga mulut, rongga hidung. Tapi ini maksudnya rongga badan. Yang kosong di dalam badan kita. Kalau apa yang masuk ke situ, itu buka puasa atau tidak. Kemarin kita bilang kalau sengaja makan, minum itu masuk ke rongga. Terus suntik. Kalau ada suntik, kalau ada infus, kalau ada kemarin kasih contoh juga kalau ada yang tusuk. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu Abu Lu'lu' Al-Majusi di dalam riwayat hadis dia tusuk di perutnya. Ya. 7 kali tusukan, saya ada 9 kali. Sebentar Rayyan, sebentar. Dia tusuk sampai apa? Bilang sobek itu mahnya sama ususnya. Dokter bilang waktu dokter datang lihat ini lukanya besar sekali. Tapi darahnya masih keluar. Dia tidak tahu ini darah atau tidak. Kasih minum. Waktu Sayyidina Umar minum langsung airnya keluar. Dia ragu ini air atau karena minuman masuk bisa darahnya bisa mengalir. Bilang ayo coba kasih susu. Waktu dia minum susu keluar putih. Susunya itu keluar dari luka efek tusuk tersebut. Ya, ini contohnya kalau ada tusukan seperti ini jatuh atau orangnya mungkin bilang kecelakaan sampai itu walau dia puasa karena ada sesuatu yang masuk dalam cara yang tidak bagus seperti luka itu tetap buka puasa. Artinya sudah buka puasa, boleh makan, boleh minum. Walau dia sakit, aslinya seharus buka puasa. Tapi kalau kadang-kadang ada beberapa orang mau bilang, saya mau mati dalam keadaan puasa, tapi puasanya sudah batal. Tidak ada dosa, yakin tidak ada dosa, tapi ya sudah masuk di orang yang buka puasa. Ini manfaat makrifat hukum tersebut di situ aja. Karena ada beberapa orang yang kena seperti ini, kita mau kasih makan atau minum setelah kecelakaan atau macamnya jatuh atau ini, dia bilang aku lagi puasa, enggak mau buka puasa. Mau atau tidak mau, kamu sudah buka puasa. Ya Allah alam. Insyaallah semoga kita semuanya selamat dari keadaan tersebut. Tapi ini hukum fikih kita belajar. Ini yang namanya rongga. Jadi lihat di beberapa fuqaha bilang kalau kita bersihin telinga ya kan, waktu buka puasa itu waktu lagi puasa itu bisa batal puasanya. Madhab Imam Syafi'i yang benar itu bukan yang depan ini. Kalau masuk ke dalam itu namanya apa dalam bahasa Arab Indonesia? Sampai gendang selaput gendang Syekh. Kalau masuk ke situ itu bisa. Tapi kalau di depan bersihin kotor yang kita bersihin biasa setiap hari itu tidak masuk. Juga mereka bilang kalau sudah melewati itu ke dalam. Sampai kita bilang di dalam kepalanya. Ini sekarang masih kita bisa masih lihat. Artinya belum dalam kepala. Tapi kalau melewati batasan tadi yang kita bilang itu buka puasa. Sampai istilah fuqaha bilang wa ma wasala ila qahfal udhun. Balin dalam dari telinga itu bisa buka puasa. Yang depan aja ini seperti kita bilang ada serangga masuk atau mungkin ada sesuatu yang masuk kita bisa bersihin. Walau di alat itu bisa bersihin, ini tidak buka puasa. Air yang masuk itu di mana tempatnya? Ya, sudah dalam atau di tengah? Biasa di tengah, bagian tengah. Itu ada yang bilang tidak masuk. Apalagi kalau dia tidak sengaja. Oke, faslun alladzi la yuftir mimma yasil ilal jawf. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga
namun tidak membatalkan puasa ada 7. Sab'atu afradin. 1, sesuatu yang sampai pada rongga, ma yaslu ilal jawf, ya, karena lupa. Ya, itu banyak atau sedikit, karena dia lupa sudah puasanya tetap sah. Tapi kalau sengaja ya walau sedikit, atau bermain, atau mereka bilang biji simsim. Biji simsim itu bahasa Indonesia namanya apa itu? Yang seperti jintang hitam, namanya apa Bu Herman? Jintan hitam, habatus sauda. Itu habatus sauda. Ada simsim wijin ya kan? Wijen, Wijen, wijen. Wijen Biji itu. wijen. Itu kalau sengaja dia ambil sesuatu, itu bijinya kecil ya kan? Tapi kalau dia sengaja ambil sesuatu, itu buka puasa. Oh, Syekh itu kecil, bukan saya. Karena dia sengaja. Tapi makan sampai selesai. Dia biasa puasa setiap hari. Atau mungkin bilang setiap hari puasa. Hari ini ada tamu sampai dia tidak puasa. Atau hasilnya lupa. Itu macamnya ya banyak. Macam lupa. Kadang-kadang dia lupa puasa, kadang-kadang ada yang kasih dia coba ini makan ini, setelah dia selesai, kadang-kadang dia mau bantu anaknya lagi makanin anak, terus ada sisa di sendok, itu semuanya masuk lupa, hukumnya dimaafkan. Ya, tapi jangan sengaja ya. Oke. Lupa itu hukumnya Allah Ta'ala yang maha tahu, dia lupa atau tidak. Ini hadis Rasulullah SAW, man akala aw syariba nasiyan fala yuftir falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Yang makan atau minum atau barang siapa makan atau minum dalam keadaan atau sedangkan lupa, itu rizki dari Allah Ta'ala. Kalau dia ingat ya sudah berhenti. Jangan kamu bilang, oh saya sudah lupa beli atau makan harus saya habisi. Enggak, sudah waktu kamu ingat, waktu kamu sadar, berhenti. Tidak boleh lanjut lagi. Yang kamu lanjut, ya mulut kamu harus bersihin. Yang di gigi, di antara gigi atau itu harus kamu bersihin. Kamu keluarin, makan, itu sudah puasamu batal. Yang pertama jadi apa kalau lupa? Yang kedua, karena ketidakketahuan itu, jahil dia tidak tahu ini buka puasa. Seperti contoh tadi ini, bersihin telinga tapi sampai dalam, ya ini dia tidak tahu ini hukumnya buka puasa. Ini ada masuk juga, dia pikirannya mungkin bilang ini baru belajar agama Islam, tidak paham. Biasa orang Muslim sudah paham, tapi kalau ada keadaan atau orang yang tidak mengetahui ini buka puasa, puasanya tetap lanjut. Au ikrah, yang ketiga itu paksa oleh orang lain. Terpaksa ya, dipaksa oleh orang lain. Tapi paksanya bagaimana? Caranya juga ada batas paksa. Saya bilang sama kamu, kalau kamu tidak minum setengah botol ini, saya membunuh kamu. Tapi dia tahu saya tidak punya alat, saya bukan orang berani seperti itu, orang biasa aja. Tidak mungkin ini si fulan yang di depan saya membunuh saya karena saya tidak makan. Itu kamu bisa tolak. Tapi kalau kamu sudah tahu, seperti cerita-cerita yang kita lihat kemarin, di Syria, mereka paksa sama mereka tidak boleh salat. Kalau mereka wudu, masuk di bawah sejadah atau duduk ke arah kiblat, lagi isyarat aja mereka keluarin dari tempat, dari penjara, mukul sampai kadang-kadang sampai mereka pingsan. Sudah mereka tidak bisa berdiri rukuk sujud, sudah di dalam isyarat, tapi di bawah selimut mereka lihat orangnya lagi ada isyarat salat, keluarin. Ini maksud saya, contohnya ini biar kita paham orangnya jahat bisa melakukan apa yang dia bilang. Nanti saya potong tangan kamu kalau kamu melakukan ini. Ya, jadi orangnya benar-benar bisa.
Tapi orangnya biasa, ya tidak bisa, mereka bilang jangan ikut. Terus tadi dia bilang kalau kamu minum botol ini harus minum botol ini setengahnya atau separuh. Minum separuh. Jangan kamu bilang ini kesempatan minum semuanya karena saya sudah haus. Ini ada pilihan dari kamu, berarti puasa kamu salah, batal. أو إكراه وبجريان ريق ما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره. Itu meludah yang kalau di mulutnya, kalau ada sesuatu di antara giginya, ada sesuatu dia keluar tapi tidak bisa keluar dari antara gigi, efek makan atau mungkin bilang dari sahur. Masih ada pagi-pagi ya di lidahnya keluarin sesuatu dari belakang gigi. Sekarang bagaimana dia bisa keluarin atau tidak? Keadaannya tidak bisa keluarin. Ini sudah dapat alasan atau ma'dzur. Tapi kalau dia keluarin harus keluarin. Itu kenapa tadi bilang seperti itu? Tadi bilang kalau ambil satu wijin itu puasanya batal. Karena dia ambil dari luar, tapi ini di mulutnya dari sebelum masuk salat atau sebelum subuh. Jadi di sini mereka kasih ya. Wa ma wasala ilal jawf. Tadi juga kita jelasin yang tidak buka ini alladzi la yaftar ma wasala ilal jawf wa kana ghubaran, itu yang sampai rongga tapi seperti debu. Orang yang kerja di tempat tepung terigu atau di tempat kue ada debu, mungkin bilang orang yang saya kasih contoh yang kerja di dekat mesin kopi ya kan, ada debu kopi, ada debu-debu yang mungkin bilang ada debu itu kalau masuk. Kadang-kadang kita lihat datang orangnya hidungnya ada debu terigu atau gandum atau macamnya. Ini mungkin bilang, oh Syekh ini bisa buka puasa. Enggak, ini tidak. Karena itu bukan sengaja juga apa itu bilang? Atau lupa sih. Enggak, ini tidak lupa. Tidak bisa tolak. Tidak bisa tolak. Ini sampai ke dalam atau rongga badan kita, tapi tidak sengaja juga tidak bisa tolak. Bagaimana? Saya kerja di dekat mesin terigu itu yang halus, apa namanya, biji mungkin bilang gandum, keluar debu. Bagaimana saya bisa jauh atau bisa tolak itu? Ya ini jadi dimaafkan atau tidak buka puasa. Wa ma wasala ila al-jawfin wa kana ghubaru tariq. Ada debu jalan. Seperti orang zaman dulu, sekarang masih ada, tapi di sini Indonesia udaranya bersih sama karena hujan, karena tempatnya hijau. Ya, kita di Yaman ada beberapa tempat yang basir. Kadang-kadang ya kalau buka kaca mobil karena asinnya itu balik sampai ke tempat itu ada debu di wajah kita. Itu debu yang dari jalan atau debu yang datang dari angin itu juga itu dimaafkan. Wa ma wasala ila kana gharbal daqiq au dhubaban ta'iran. Ya itu kadang-kadang kita lagi bicara ada serangga mungkin lalat, mungkin macamnya masuk, kita lagi mau tarik nafas. Ya Allah, ini masuk atau tidak? Ini hukumnya apa? Kalau yakin masuk sampai dirasa di tenggorokan, ya sudah, ini dimaafkan juga, puasanya tetap sah, tidak batal karena tidak sengaja. Au nahwuhu, ini tujuh perkara atau ada tujuh sesuatu yang kalau masuk ke rongga badan kita puasanya batal. Yang pertama itu makan atau minum tapi lupa, tidak batal atau tidak membatalkan puasanya. Yang kedua tidak mengetahui ini buka puasa. Yang ketiga al-ikrah, paksa, dipaksa oleh orang lain atau terpaksa.
Itu tadi makanan yang di antara gigi kalau keluar di waktu sudah selesai atau jadi kita belajar di sini harus sunnah pakai suap, sunnah pakai itu bahasa Indonesia sikat gigi biar kalau ada bekas makan di antara gigi keluar. Oke, waktu agazan aja. Ini tadi di antara gigi, tapi kalau dia tidak bisa keluarin. Kalau bisa keluarin ya keluarin, tapi kalau tidak bisa keluarin ya. Terus yang apa yang sampaikan suatu yang sampai pada rongga akan tetapi berubah. Ya berubah debu ya, debu yang ada di jalan. Terus sama yang lagi itu bilang apa tadi bilang terigu, debu apa itu? Debu yang Tepung sih. ditembol Tepung. ya dari tepung. Tepung terigu. Ya, tepung terigu. Ini juga atau yang terakhir itu lalat. Lalat kalau masuk ini semuanya tidak buka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah al-karim ini doa gurunya nas'alullah al-karim bijah nabiyhi al-wasim an yukhrijani minad dunya muslima. Semoga Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui segala yang benar kami memohon kepadanya yang maha mulia dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallahu al-karim bi Nabi al-wasim an yukhrijani minad dunya muslimah. Semoga Allah Ta'ala keluarin kita dari dunia ini di dalam keadaan Islam. Itu kenapa dia doa? Karena namanya husnul khatimah di akhir kitab, di akhir buku itu namanya al-khatimah biasa. Al-khatimah. Wa walidai ini guru doa untuk dia sendiri dan orang tua. Wa ahibbai yang cinta kepadaku itu saudaranya, muridnya yang dia cinta juga. Tamam. Wa man ilayyan tama dan yang ikut saya juga semoga Allah Ta'ala keluarin kita dari dunia ini dalam keadaan Muslim, Islam. Wa an yaghfira li wa lahum muqhamatin walimama. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa kita yang besar, yang kecil. وصلى الله على سيدنا محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله إلى كافة الخلق رسول الملاحم حبيب الله الفاتح الخاتم وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini yang karya Syekh Abdullah bin Samir Al-Hadrami. Tapi ada tambahan, insya Allah kita bisa lanjut di minggu yang berikutnya sampai kita selesai babul haji. Biar kita nanti bikin khatam ya. Bikin khatam buku Safinatun Najah. Bikin khatam di Zoom. Harus khatamnya itu ada biasa kue, ada makan, minum. Kalau di Zoom bagaimana Bu Herma? Tidak bisa. Setiap orang siap sendiri, nanti makan aja. Foto-foto apa yang sedia. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya ulang lagi biar takut salah. Kalau ada salah dari saya, kadang-kadang sebabnya bahasa. Jadi kalau ragu-ragu dari masalah, boleh tanya dari Syekh Faisal. Dari bahasa saya maksud saya. Kalau ragu di masalah, boleh tanya sama orang lain. Boleh baca dari buku lain. Boleh bahas di tempat lain, boleh. Karena saya dari awal itu, dari 2012, enggak mau ngajar fikih. Saya tahu fikih beda sama cerita-cerita. Cerita-cerita yang sejarah, cerita tarikh, cerita tasawuf itu masih melar. Tapi fikih ini kadang-kadang ini kemarin saya nggak tahu gimana. Bulusi datang sama suaminya. Dia bilang, Syekh, dari waktu kamu bilang boleh salat sunnatul duha 4 rakaat, saya jadikan salat duha sunnatul zuhur 4 rakaat, tapi ada tasyahud di tengahnya. Saya masih ingat tidak bilang seperti itu, tapi enggak tahu mungkin karena bahasa saya kurang dia tangkap seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau ada hukum dengar dari Syekh Faisal tapi masih ragu atau saya sudah pernah, mungkin salahnya dari saya karena kurang pas bahasanya.
جعلنا الله وإياكم من أهل الإيمان، رزقنا وإياكم التوفيق واليقين، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. Semoga yang kita belajar di buku ini bisa jadi wasilah ahli ibadah, kita jadi ahli ibadah. Karena di buku ini babul ibadat. Ini lihat dari awal bab sampai akhirnya kita tidak masuk jual beli, tidak masuk nih. Mungkin ada yang tanya, Syekh kemarin ada wasiat, Syekh kemarin ada ini, bagaimana hukum itu? Tanyaan. Tapi buku ada buku khusus kita belajar tentang wasiat, tentang jual beli, tentang riba, tentang ini semuanya ada di setiap buku fikih ada setelah babul ibadat. Jadi buku fikih itu 2 bab. Bab yang paling besar itu yang paling mulia yang seluruh ulama mereka perhatian tentang ibadat. Karena ibadat itu setiap orang harus salat. Setiap orang harus puasa, setiap orang harus zakat, setiap orang harus haji sama tahara. Ini wajib setiap mukmin. Tapi jual beli ya kalau kamu mau jual, mau buka toko ya harus paham kapan ini riba, kapan ini ya jadi hukumnya bukan setiap orang jual beli. Hukum nikah, kapan belajar hukum nikah? Ya kalau mau nikah syaratnya cara lamar bagaimana, cara akad gimana, cara itu satu kali, pakai satu kali. Walau saya tidak tahu hukumnya, aturannya sudah ada. Cara akad yang syar'i yang benar harus ada wali, harus ada 2 saksi, harus sudah selesai. Melakukan berapa hari itu satu kali waktu akad di dalam umur kamu satu kali. Ya, itu jadi namanya babul muamalat. Al-muamalat biasa untuk orang yang mau ngajar belajar, mau jadi guru, untuk orang yang mau muamalah. Saya kasih contoh di babul haji. Babul haji itu kalau kita belajar babul haji tidak pergi haji, kayak nggak ada manfaat. Kapan manfaatnya muncul manfaat belajar babul haji? Kalau kita mau haji ya baru paham harus ini wajib, ini makruh, ini mandub, ini mustahab, ini sunnah, ini harus bayar fidyah, harus kena biar waktu pergi haji sudah tahu jalannya. Jual beli sama. At-talaq biasa orang ya yang nikah itu talak berapa kali ya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kalau ada lebih dari situ itu orangnya jarang. Jadi hukum talak, belajar hukum talak biar hati-hati dari talak. Orang yang normal, yang biasa, nggak ada masalah di antara dia dan istri. Dia belajar hukum talak biar hati-hati kamu ucapan kata ini bisa jadi talak. Atau kalau kamu sudah ada masalah di antaramu sampai mau pisah, nggak mau lanjut hidup sama perempuan, cara talak sekian atau caranya seperti ini. Tapi puasa, salat kita setiap hari. Jadi babul fikih 2 bagian. Bagian pertama itu yang babul ibadah yang paling mulia, paling banyak dekat kepada Allah Ta'ala dari bab tersebut. Babul muamalah itu ya yang muamalahnya itu luas juga, lebih dari babul ibadah. Babul ibadah kecil. Tadi sudah kita bilang salat, puasa, zakat, haji sudah selesai. Tapi muamalat ya masuk jual beli di macamnya. Ada berapa macam. Masuk ke kitabun nikah. Nikah di dalamnya ada berapa. Masuk kitabun mirat. Harta itu waris al-mirat dalam bahasa Arab. Masuk kitab al-aqdiyah hukum itu orang yang membunuh orang yang memukul orang yang kitabul hudud. Al-hudud itu orang yang melakukan dosa yang besar seperti zina, hukumnya apa, yang mencuri harta orang, yang membunuh orang. Itu namanya banyak juga di situ. Bab yang terakhir biasa babur riq, al-ubudiyah, budak. Itu zaman mereka, sekarang nggak ada. Tapi kita belajar di buku-buku. Dari kemarin saya lagi fokus di bab ini, di buku ini, buku Safinatun Najah. Karena paling banyak di sini orang awam, orang biasa, bukan orang bilang apa itu menuntut ilmu, talibul ilmi, nanti dia mau jadi guru seperti di pondok. Biasa di pondok kita belajar buku ini, habis itu ada buku yang tadi bilang Abi Syuja, habis Abi Syuja ada buku jelas Abi Syuja, setelah Abi Syuja ada berapa buku terus menerus seperti itu ya sampai mereka belajar Al-Minhaj. Al-Minhaj itu jelasnya Imam Nawawi juga Al-Minhaj.
Lil Imam Nawawi. Jelasnya itu di buku Al-Majmu' sampai 30 jilid. Ya, kalau mau belajar silakan. Kita di sini ya belajar sedikit-sedikit. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kalau ada salah, kalau ada kata yang kurang pas atau kurang ajar, kamu terima. Jazakumullah khair, hafizakumullah. Ja'alna Allah wa iyyakum min ahli iman. Razaqana wa iyyakum taqwa innahu akramul akramin wal arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau bertanya silakan. Ada Ibu Ranis ya? Assalamualaikum Syekh. Masya Allah. Rani, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini Bu Rani ikut kita ini baru terakhir, belum selesai, belum masuk dari awal. Jadi kalau tanyaannya mungkin di buku-buku di tempat yang kita sudah belajar. Iya mungkin ya, maaf ya Syekh kalau misalkan Kenapa maaf ya? Saya senang kalau baru misalkan nggak bisa ikut. ya alhamdulillah. Syekh terkait ini ya, apa puasa Jumat, Sabtu, Minggu di bulan Haram itu ada keutamaan katanya. Itu benar apa hadis atau apa gimana? Tanggal berapa itu? Nggak ada tanggalnya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Pernah dengar itu. Saya dari mungkin di awal bulan kita jelasin. Bulan Rajab enggak ada hadis yang khusus tentang keutamaan fadilah satu hari satu atau ada beberapa hari enggak ada keutamaan hadis bilang nih barang siapa puasa tanggal 7 atau 15 atau Jumat Sabtu dari itu enggak ada khusus, enggak ada. Yang kita hafal, yang kita baca, yang kita sudah paham, bulan Rajab itu Syahrullahil Muharram. Ya. Di riwayat tadi yang kamu tadi bilang, bisa masuk di riwayat hadis barang siapa puasa 3 hari dari bulan haram, seperti Rajab, seperti Muharram, seperti Dzulhijjah. Dzulhijjah sudah ada 10 ya kan? Iya. Tapi Dzulqa'dah enggak ada, tapi bulan haram juga. Ya, kalau kita puasa 3 hari di satu bulan dari satu bulan ini yang tadi 4 bulan, ya haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah Ta'ala mengharamkan badannya dari api neraka. Oh. Ya, jadi banyak yang pilih ya seperti sekarang 13, 14, 15. Iya, Ainul Bid. Ya, Ayyamul Bid karena sudah fadilah keutamaan itu Ayyamul Bid dari setiap bulan, apalagi di bulan haram. Ini sudah keutamaannya sudah jelas. Syekh saya belum sempat di hari 13, 14, boleh di berikutnya, boleh di berikut lagi. Tapi Syekh saya berturut-turut gitu ya Syekh. Itu turut-turut yang paling afdal. Tapi Syekh saya di 10 pertama dapat 1 hari puasa, di 10 yang kedua dapat 1, sudah masuk karena Rasulullah bilang barang siapa 3 hari, tidak bilang berturut-turut. Oh baik. Mereka yang cari itu yang paling afdal yang tadi bilang sama kamu Ayyamul Bid berturut-turut ya, keutamaannya lebih 3 hari seperti setiap bulan, tapi di sini bulan Muharram atau bulan haram ya. Iya. Ya boleh Bu. Oh baik. Fulan tidak sempat di awal bulan, di akhir bulan karena qadarullah atau enggak ada atau mungkin bilang ya tidak sadar baru sekarang hari ini sadar bismillah mulai silakan tidak masalah. Tapi niatnya seperti apa? Seperti tadi saya kasih ibadah di bulan haram biar pahalanya lebih afdal dari bulan lain. Oh baik Syekh. Insyaallah. Terus ya, ada misalkan gini, ada orang yang puasa Daud ya, kemudian dia mau juga tuh puasa Senin Kamis juga, terus Ayyamul Bid juga dikerjain, itu Oh gimana? iya, saya tadi lupa Gimana? mau jelaskan. Tadi bilang kalau dia tidak bisa di 13, 14, 15, boleh dia pilih Senin, Kamis di bulan itu. Kalau biasa tidak puasa. Biasa dia tidak puasa, tapi di bulan Rajab mau tambah ibadah lain yang mulia, boleh. Lebih afdal pilih hari yang Rasulullah ngajarin kita. Seperti tadi bilang Senin Kamis, seperti tadi bilang Ayyamul Bid,
Seperti tadi bilang puasa Daud. Boleh di bulan Ramadan, di bulan Rajab aja. Saya Syekh di bulan Ramadan mau ikut puasa Daud tapi di bulan Ramadan. Ya silakan. Kenapa kamu pilih di maaf Rajab, di bulan Rajab? Kenapa kamu pilih di bulan Rajab? Karena ini bulan yang haram. Ya itu boleh. Bagus, tidak masalah. Padahal kita tahu puasa Daud itu dari Nabi. Dari selama 1 tahun, tapi dia mau di bulan Rajab aja biar ada ibadah lain silakan, tidak masalah. Itu keutamaannya juga lebih afdal dari puasa Daud di bulan lain. Saya Syekh mau ikut biar kurus, biar badan saya kurus. Iya, diet. Diet, mau puasa 1 bulan full. Boleh, kamu bilang selain Ramadan, boleh, tapi pilih bulan Rajab. Pilih bulan Dzulqa'dah yang haram biar pahalanya lebih afdal. Itu aja, tidak masalah. Kemudian niatnya kalau qadha aja nggak apa-apa ya, Syekh? Qadha tidak masalah. Qadha itu beda Bu, yang qadha sama yang sudah bayar hutang kemarin sama yang itu, ya beda Bu. Oh beda. Oh Bukan jadi beda maksudnya haram. Madhab Imam Syafi'i bilang boleh. Punya qadha dari bulan Ramadan, belum sempat puasa. Sekarang baru dapat kesempatan sekarang. Boleh, masuk. Dia masuk. Tapi beda sama orang yang sudah bayar qadha sebelumnya. Tambah 3 hari di bulan di Rajab, ya pasti beda. Oh beda ya. Beda. Terus kalau Maksud saya pahalanya itu lebih. Iya, beda lagi. Iya. Kemudian gini Syekh, ada yang bilang ya udah niat aja qadha dan juga sunnah gitu. Itu Madhab boleh? Imam Syafi'i tadi bilang boleh. Oh boleh, baik. Boleh. Madhab Imam Syafi'i kalau kita qadha sama apa itu lagi? Sama puasa Ayyamul Bid kayak misalkan hari ini gitu Sama kan. Ayyamul Bid, ya boleh. Boleh digabung niatnya ya Syekh. Ya, sama bulan haram Wah, masuk di double. Dimasuk-masukin gitu ya Syekh ya. Iya bisa masukin. Oh ya udah. Baik Syekh. Jazakallah. Jazakallah khair Syekh. Amin wa iyyakum. Masyaallah. Bu Hirma, kita setelah selesai Safinatul Najah belajar apa? Atau sudah liburkan? Jangan, Syekh. Jangan. Sayang, Syekh. Nah, kita belajar apa? Masuk bio. Kasihan muridnya itu kamu kurang-kurang dari kemarin-kemarin. Kamu masih ingat berapa orang? Sekarang sudah kurang-kurang. Yang masih ada dari awal bisa hitung siapa atau tidak, Bu? Saya kurang ini, Syekh. Waktu yang dari awalan paling Ustazah Fatina, Ustazah Dede. Nah, ini. Terus jangan lupa Bu Ayu Rahma dari awal. Terus Iya, siapa Bu lagi? Rahma. Mungkin Ibu Hamsi ya. Itu Hamsi sudah sampai saya bosan dari Hamsi karena di setiap kelas ada. Iya, Bu Hamsi paling rajin. Tapi kayak jadi Bu Hamsi jadi seperti garam di dalam makan. Kalau dia tidak ada di mana ini? Kenapa? Betul, Syekh, betul. Bu Hamsi Nah, di rajin setiap banget, kelas. Syekh. Rajin banget. Maksud saya dari waktu kita mulai ini seperti Bu Dede, Bu Zulaikha, hari ini nggak ada Bu Zulaikha. Ustazah Zulaika. Zulaikha, kita mulai dari buku ini Safinatul Najah mereka ikut. Di akhir siapa lagi? Kalau belajar itu sifat Allah yang 20 gimana saya diurai lebih jelas lagi. Yang dari Utsman bin Yahya. Iya, yang dari wujud kidam tapi diurai gitu ininya teh apa maknanya tuh. Tapi bahasanya apa, Bu? Karena yang saya ketemu itu Malayo ya kan, tulisannya Malayo. Ya, terserah saya dari mana lah ngambilnya mah. Dari kemarin saya lagi lihat karena saya lihat orang Indonesia kayak suka kalau ada hadis. Ada buku namanya Nailul Maram. Di dalamnya ada 1000 hadis, 1200. Tapi ya jangan buru-buru. Tapi aturannya seperti buku fikih. Buku Babus Siyam. Kasih semuanya hadis dari Nabi Muhammad SAW semuanya. Babul Haji. Kasih hadis yang dapat dari Nabi tentang haji semuanya di buku tersebut. Kita kalau belajar seperti itu gimana, Bu? Apa bedanya dengan Bulughul Maram? Kan saya ada juga kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram ini Bulughul Maram. Kamu kenal Bulughul Maram? Ya kenal, tapi belum hatam semua. Pernah aja belajar sedikit. Itu Bulughul Maram. Saya mau Bulughul Maram.
Boleh sih, nggak apa-apa. Ya, bisa kasih tahu sama teman biar mereka bilang ya atau tidak. Tahu nanti mereka lihat, oh ini 1.200 hadis jauh sekali. Ya, nanti Syekh Faisal masuk Zoom sendiri ini sama Bu Herma sama berapa orang. Mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan semangat. Insya Allah. Tapi aturannya Bulughul Maram aturannya seperti ini, babut tahara ya kan. Ini seperti bab pertama babut tahara. Kasih seluruh hadis yang dari Nabi Muhammad SAW tentang tahara. Babul haid, kasih hadis semuanya hadis yang dari yang dapat atau yang kejadian cerita-cerita kejadian hadis tentang haid di hadapan Nabi atau yang datang tanya kepada Nabi itu hadis di buku tersebut di satu bab satu tempat khusus. Bukan seperti sekarang kita belajar dari sana, oh ada hadis dari sana, ada hadis dari situ. Berarti kajiannya fikih ya Syekh ya tetap ya. Ya, kajiannya fikih, tapi macamnya kita baca hadis Nabi. Saya bisa jelasin, oh Imam Syafi'i ambil dari ini hukum boleh atau tidak boleh. Dari hadis ini boleh atau tidak boleh. Dari hadis ini ada gini, ya sudah insya Allah. Tapi bukunya panjang. Mereka siap atau tidak? Allahu a'lam. Insya Allah, Syekh. Sambil berjalan Syekh, semoga sampai selesai. Saya mau ikat mereka biar nggak ada yang kabur. Kita kasih absen Bu Herma ya. Boleh juga Syekh. Seperti pondok Fatimah kemarin bilang di pondok kalau ada yang terlambat di waktu yang tertentu harus bayar apa? Denda. Denda itu semen itu 1 tahun semen. Satu sak Syekh. Oke, kita bilang seperti ini biar mereka tidak kabur. Besok nanti nggak ada yang masuk. Jangan takut ya, jangan. Tapi insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Semoga semangat Setelah selesai, kalau kita bisa selesai di bulan ini sama babul haji, di bulan ini mungkin kita mulai dari Syawal ya kan Bu Herman? Ya Syekh, insya Allah. Nah, babul haji kita ada berapa pasal di sini? Babul haji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ada 9. Ada 9 bab tapi kecil-kecil. Di dalam 1 hari bisa 2 bab. 2 bab, 3 bab bisa dalam 1 hari 3 pertemuan, 4 pertemuan sudah selesai. Insya Allah. Semoga tidak libur lagi ya Syekh. Ya, oke. Insya Allah enggak. Amin. Allah, enggak ada yang tanya lagi itu Bu ini Fatimah. Assalamualaikum Syekh, Afwan Syekh. Gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Udah lama nggak aktif Syekh karena jadwalnya berbarengan dengan yang lain. Syekh mau tanya ini Syekh, tapi di luar tema boleh Syekh? Yang penting kamu sehat. Masalah jadwal itu gampang Bu. Alhamdulillah. Mau tanya di luar tema boleh Syekh? Jadi begini Syekh, saya punya family. Kebetulan dia janda dan janda itu dia kawin dengan seseorang yang menikahkannya bukanlah wali nasab, maksudnya itu abangnya ataupun adiknya, tetapi yang menikahkannya adalah anak daripada adik bapaknya yang laki-laki, satu ayah. Gimana hukumnya tuh Syekh? Enggak ada orang lain yang dari kerabat yang dekat. Kakak kandungnya masih hidup, tapi dia kendalanya begini karena dia kawin dengan seseorang yang membuat dia kalau dia kawin dengan orang ini yang dia orang yang dia boleh dikatakan berbuat sesuatu yang tidak bagus lah, jadi banyak mudarat. Seperti masalah khilaf kadang-kadang mereka tidak suka suami nggak mau nikahin ini, tapi perempuan mau itu ya kan? Iya, karena tidak ada yang setuju wali nasabnya. Makanya dia cari jalan pintas. Kira-kira pernikahannya ini sah apa tidak sih? Dengan dia minta nikah dari itu yang tadi kita bilang di buku nikah, di buku ada khusus wali itu siapa yang bisa jadi wali nikah? Iya. Nah, yang kita tahu itu ayah. Iya.
saudara laki-laki. Laki-laki. Aturannya seperti aturan warisan. Iya, iya betul. Ya, namanya al-asabah. Al-asabah itu kalau tidak ada ayah, ya sudah pindah ke saudaranya langsung. Kalau tidak ada ayah, tidak ada saudara, ada paman, ya sudah pindah ke pamannya langsung. Tidak ada paman, ada anak paman. Itu semuanya sudah meninggal atau enggak ada. Itu pindah ke anak paman, ya kan? Anak paman ayahnya bisa pindah, itu aturannya ada di buku faraid atau buku Nikah ya. warisan juga, waris. Siapa yang bisa harta. Tapi Tapi kalau dia nikah juga? Saya belum selesai. Iya, ya betul. Tapi kalau walinya sekarang enggak mau seperti tadi bilang ayahnya masih ada, Ayahnya anaknya sudah meninggal. enggak. Saya kasih contoh biar tidak ada salah paham. Ini si fulana dia mau nikah sama fulan, tapi ayahnya enggak mau. Ya hasilnya sudah bahasa Indonesia bilang telanjur, dia sudah paksa sama ayahnya sampai sekarang tolak, tidak terima, dia pergi ke AUA, bilang sama beliau, ayah saya. Hukum syar'i di dalam syariat itu kalau suaminya itu macam suami tidak ada masalah, tidak ada sifat yang buruk, orangnya baik, tidak ada, ini namanya adil. Adil itu yang melarang, enggak mau nikah. Ada hukum syar'i, langsung pindah bukan ke anaknya, Bu. Pindah ke KUA di Indonesia di sini, atau dalam bahasa Arab bilang ke hakim. Ya. Ya, ini ayahnya ada, saudaranya ada, keluarganya semuanya ada, tapi dalam syariat karena ayahnya enggak mau, mereka pindah ke KUA. Ya, namanya wali hakim juga, namanya wali hakim, betul. Tapi kalau tadi juga ini hukum sama ayah, sama saudara, sama yang jadi wali. Yang jadi wali ini ayahnya enggak ada, sudah ada saudaranya enggak mau. Tidak boleh kita pindah ke paman, tidak boleh kita pindah ke anak paman yang jauh. Kenapa? Karena wali yang dekat masih ada. Hukumnya ini kita balikin ke wali hakim, Bu. Ini semuanya yang tadi bagaimana tadi bilang? Kalau dia kerjakan juga, kira-kira nikahnya gimana statusnya? Sah atau batal secara hukum syar'i? Tapi siapa yang jadi wakil? Wali? Walinya anak pamannya. Anak paman, Dikasih. tapi sebelumnya ada yang dekat atau tidak, Bu? Ada, masih hidup semua. Ya, tidak bisa. Nikahnya Berarti batal secara syar'i ya. Dalam secara syar'i yang jelas di madhab Imam Syafi'i tidak boleh. Nikahnya batal, tidak sah. Iya, Tapi ya. hukumnya ini perempuan berzina, orang ini enggak. Ini namanya dalam nanti kita belajar di buku fikih, namanya apa itu, nikah syubha karena ada salah. Oh gitu ya. Tapi tidak dijatuhi dia berzina, tidak ya? Enggak. Tapi subhat ya, karena pertikaian di antara empat mazhab. Karena ada beberapa ulama bilang tidak boleh pindah dari wakil pertama ke wali pertama ke wali dua. Wali dua ke tiga. Enggak, harus kita aturannya seperti biasa. Kalau mereka tidak mau, itu langsung ke hakim. Walau ada wakil lain. Karena ini masalahnya ambil wilayah itu susah. Tidak mungkin langsung kita. Iya, betul. Ya, Syekh. Makasih, Syekh. Jazakallah khair, Syekh. Amin wa iyyakum. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Sudah cukup biasa ya. Lagi mau pergi juga. Aisyah masih sakit. Kita mau ke pondok. Wallahu a'lam.